Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 4. Temanya adalah bersih itu sehat. Dengan subtema mengenal arti bersih dan sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk bersuci dari hadas dan najis serta mencintai kebersihan. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari hadas dan najis. Bersih dan suci merupakan dua hal yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Kalau bersih, keadaan terbebas dari kotoran, sedangkan suci terbebas dari hadas dan najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, bersih dari hadas dan bersih dari najis. Yang pertama, hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan terhalangnya untuk beribadah. Artinya jika kita terkena hadas, maka kita tidak boleh melakukan ibadah hingga keadaan kita menjadi suci. Hadas terbagi atas dua macam. Yang pertama, hadas kecil, dan yang kedua, hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang dapat membatalkan wudhu. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wudhu adalah sebagai berikut. 1. Keluarnya sesuatu dari kubur atau dubur. Jadi apapun yang keluar dari anggota tubuh, baik itu benda cair ataupun benda padat ataupun juga gas, itu semua termasuk hadas kecil. Seperti buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Yang kedua adalah hilangnya akal. Hilang akal yaitu kondisi atau keadaan seseorang yang sedang tidak sadar, baik itu karena tidur, mabuk, ataupun pingsan. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhnya kulit antara laki-laki dan perempuan, yaitu yang bukan muhrim. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dengan
demikian, jika kita mengalami salah satu yang disebutkan Bapak tadi, maka kita terkena hadas kecil, dan cara membersihkannya adalah dengan cara berwudu. Selanjutnya yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah segala sesuatu yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi wajib atau mandi besar. Yang kedua adalah najis. Najis adalah salah satu hal yang dapat membatalkan ibadah seorang muslim. Anak-anak, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersuci sebelum ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, satu, bersih badan. Badan kita harus suci dan bersih, yaitu dengan cara mandi dan berwudu. Yang kedua, bersih pakaian. Pakaian yang kita gunakan untuk ibadah maka harus suci dan bersih. Selanjutnya, bersih tempat. Tempat yang digunakan untuk sholat juga harus suci dan bersih dari najis. Bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat tidak hanya melakukan sholat, akan tetapi harus kita diartikan dalam seluruh kehidupan di dunia ini. Di luar sholat pun badan juga kita harus bersih. Bersih badan artinya terbebas dari kotoran dan najis. Bersih badan dapat kita lakukan dengan mandi dan berwudu, memotong kuku, menggosok gigi, dan lain sebagainya. Kemudian bersih pakaian. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci, topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain sebagainya harus bersih. Kemudian bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, kamar, dan lain sebagainya harus benar-benar bersih. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan perbedaan suci dan bersih. 2. Sebutkan 3 hal yang harus dipersiapkan sebelum sholat. 3. Sebutkan 5 penyebab hadas kecil. 4. Sebutkan 5 penyebab hadas besar. 5. Sebutkan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.